Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesa. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Gelar kuliah umum, Undiksa mantapkan penyelenggaraan sarjana terapan. Layanan konseling bagi mahasiswa, Undiksa bergerak lewat tutor sebaya. Dari kawasan Udayana, lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesa, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Pasca turunnya izin dari Kemendikbudristek, Universitas Pendidikan Ganesa memantapkan penyelenggaraan 8 prodi sarjana terapan melalui kuliah umum. Kuliah umum kali ini menghadirkan Dirjen Vokasi tahun 2020-2022 Wikan Sakarinto. Kuliah umum ini diikuti oleh pimpinan Undiksa, koordinator prodi dan mahasiswa dari prodi sarjana terapan. 8 semester yang saya rancang ya, 8 semester D4. 3 Pada kuliah umum yang berlangsung luring ini, Wikan Sakarinto memberikan apresiasi kepada Undiksa yang telah mengusulkan peningkatan grade program studi Diploma 3 menjadi Sarjana Terapan atau D4. 8 program studi yang baru dibuka Undiksa adalah D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, D4 Kimia Terapan, D4 Bioteknologi Perikanan, D4 Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh, D4 Pengelolaan Perhotelan, D4 Akuntansi Sektor Publik, dan D4 Bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional. Izin membuka prodi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 140-D-OT-2022. Wikan Sakarinto mengaku penyelenggaraan program studi ini perlu didukung oleh 8 aspek yang dirinya sebut sebagai Link and Match 8+I. Pertama, kurikulum disusun bersama, termasuk penguatan aspek soft skill dan karakter kebekerjaan untuk melengkapi aspek hard skill yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam hal ini, soft skill yang dimaksud adalah bagaimana lulusan dapat menghadapi tekanan dalam dunia kerja, dapat bekerja tim, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dan memiliki inisiatif. Kedua, pembelajaran berbasis proyek real dari dunia kerja, untuk memastikan hard skill dan disertai soft skill dan karakter yang kuat. Ketiga, jumlah dan peran dosen, instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja. Keempat, magang atau praktik kerja di dunia kerja. Kelima, sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja. Keenam, dosen atau instruktur secara rutin mendapatkan update teknologi dan pelatihan dari dunia kerja. Ketujuh, riset terapan mendukung teaching factory atau teaching industri yang bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di industri atau masyarakat. Kedelapan, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja. Saya 2 tahun, 2 minggu menjabat sebagai Dirjen Vokasi dan most of the whole time saya sebagai Dirjen Vokasi, saya bicara ini itu sudah ratusan kali. Itu kepala SMK yang sudah sering dengerin saya itu kayak nyetel kaset. Alah Pak Wikan, Link and Match 8+I lagi. Alah Pak Wikan, Link and Match 8+I lagi. Enggak cuma sekedar seremoni MOU dengan industri, foto-foto masuk koran. Itu Link and Match zaman dulu. Zaman dulu itu MOU bertebaran. Tapi nggak ada 8 aspek ini yang didetilkan. Atau paling-paling cuma nomor 4, magang doang. Atau mungkin nomor 1, duduk dengan industri disuruh melihat kurikulum kita, industri kasih masukan, industri pulang, mau kurikulum dirombak atau enggak, industri nggak tahu juga. Mungkin ini di-close kekecewaan industri dulu aja. Kekecewaan industri dulu. Terus ke bawah terus ya. Yang ini. Jadi, vokasi kenapa juga nggak maju-maju? Salah satu kesimpulan saya adalah terlalu hard skills.
Puluhan tahun vokasi kita tuh terlalu hard skills. Sementara, cobalah, tanyalah yang mau makan masakan kita, industri. Apa komplain mereka tentang makanan masakan kita atau lulusan kita? 4 semuanya soft skills. Nggak ada yang komplain hard skills. Kurang tahan tekanan dunia kerja. Belum siap kerja. Semangat belajar mandiri sepanjang hayat, hal-hal yang baru rendah. Kurang komunikasi, kemampuan komunikasi lisan maupun tertulis lemah. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Igede Rasbendantes menyampaikan, penyelenggaraan program sarjana terapan sebagai upaya untuk melahirkan mahasiswa dan lulusan yang memiliki kompetensi yang lengkap dan unggul. Tidak hanya hard skill, tetapi juga memiliki soft skill, teamwork, leadership, serta karakter yang kuat dan kreatif. Tidak hanya itu, lulusan juga siap beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Rasbendantes mengatakan, peningkatan strata ini juga untuk menjawab kebutuhan lulusan sarjana terapan di dunia usaha dan dunia industri. Kita rasakan bersama. Peningkatan D3 menjadi D4, link and match dengan industri, fast track program ya dari SMK ke diploma 2. Tengah-tengah atau di ruang kelas kita, dan malah lebih baik bagaimana mereka bisa membawa proyek masuk ke universitas. Adanya program studi sarjana terapan juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk kuliah di Undiksa. Pendaftaran penerimaan mahasiswa baru untuk 8 program studi ini dibuka melalui seleksi masuk bersama jalur mandiri komputer based test SMBJM CBT, yaitu sampai 30 Juni 2022. Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lulusan SMA, SMK, MA. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha kembali menerima kunjungan dari Universitas Simalungun, Sumatera Utara pada Senin kemarin. Dalam kunjungannya ke Undiksa, adanya penandatanganan kerjasama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Undiksa antara Universitas Simalungun berkomitmen untuk kolaborasi implementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baru tahun 2006. Kunjungan Universitas Simalungun diterima langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Swastra, yang didampingi oleh Direktur Pasca Sarjana dan Koordinator Program Studi Magister Pendidikan IPS. Rombongan Universitas Simalungun yang dipimpin oleh rektornya Dr. Kori. Pertemuan yang berlangsung hangat ini diisi dengan sharing terkait perkembangan masing-masing universitas dan juga pasca sarjana. Rektor Universitas Simalungun Dr. Kori mengatakan, kunjungannya ke Undiksa untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kunjungannya ke Undiksa dipandang sangat tepat. Selain karena memiliki banyak prestasi, Undiksa juga memiliki program studi Magister Pendidikan IPS yang menjadi tujuan sejumlah alumni S1 Universitas Simalungun melanjutkan studi. Setelah penandatanganan Memorandum of Understanding antar universitas dan Memorandum of Agreement antar pasca sarjana dan program studi Magister Pendidikan IPS, diharapkan ke depan harus ada action yang dilaksanakan, utamanya yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal yang kita ingin kerjasamakan sesuai dengan pesan Pak Menteri kepada kita tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana kita harus melaksanakan kolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di dalam negeri dan bahkan juga di luar negeri. Nah, jadi karena kita Universitas Simalungun melihat bahwa pendidikan IPS itu pasca sarjana ada di Undiksa dan juga ada alumni kami S1 yang ambil kuliah S2 di sini, itulah membuat kami datang ke Undiksa ini dan kami ternyata tidak salah pilih gitu di dalam hal melaksanakan kolaborasi untuk MOU dan MOA. Sementara itu, Wakil Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Swastra mengaku sangat senang dan menyambut baik kunjungan ini. Swastra mengatakan, komitmen dua lembaga ini untuk mengembangkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merupakan hal yang sangat positif. Penandatanganan MOU kali ini merupakan langkah awal dari kerjasama yang bisa dijalin bersama dengan Universitas Simalungun. Karena sangat bagus, sangat positif ya. Jadi kita itu mendapatkan
teman kolaborasi lagi ya di Sumatera itu Universitas Simalungun yang tentunya sangat positif untuk mengembangkan Merdeka Belajar. Oke, nah mungkin berarti apakah ke depan akan ada kerjasama lanjutan antara Undiksa dan Universitas Simalungun? Ya, ini kan tahap awal ya, jadi perintisan kerjasama dimulai dari pasca itu prodi pendidikan IPS semua. Nanti Ibu Rektor sudah menyampaikan tadi akan ada kerjasama yang akan dijalin lebih intens lagi, terutama ya misalnya kampus belajar, perputaran mahasiswa dan sebagainya. Saya kira sangat terbuka untuk kerjasama berikutnya. Wakil Rektor yang pernah menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana ini berharap, ke depan melalui kerjasama ini, Undiksa dan Universitas Simalungun bisa maju bersama untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga Indonesia semakin unggul dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Adanya perkembangan existing universitas dan adanya usulan penyesuaian organisasi dan tata kerja ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Universitas melakukan review terhadap statuta. Review statuta ini dilakukan oleh tim dari Senat Universitas Pendidikan Ganesha di Kintamani, Bangli. Review statuta yang dilakukan oleh tim dari Senat Undiksa ini bertempat di Kintamani, Bangli pada Senin kemarin. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa, Niluhwayan Yasmiati. Kegiatan ini juga menghadirkan reviewer dari Kemendikbudristek. Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa, Niluhwayan Yasmiati mengatakan, statuta merupakan dasar pondasi dalam pengelolaan organisasi perguruan tinggi, baik badan layanan umum, satker maupun di perguruan tinggi lainnya. Oleh karena itu, statuta harus disusun dengan cermat sehingga dapat menjadi acuan pengelolaan organisasi secara komprehensif. Penyusunan statuta yang baru ini nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas kinerja Undiksa, baik dari SDM-nya, pengelolaan infrastruktur, maupun lainnya. Harapan dari penyusunan draft statuta itu kan pertama supaya draft yang diusulkan itu sifatnya bisa mengelola organigram organisasi secara komprehensif, bisa memuat hal-hal yang sifatnya sangat kompleks permasalahan di organigram perguruan tinggi dan perubahan-perubahan yang ada di dalam perguruan tinggi saat ini maupun yang akan datang sudah bisa di-cover, sudah bisa dimuat di dalam statuta, karena statuta itu kan merupakan dasar pondasi dari pengelolaan organisasi perguruan tinggi dimanapun, baik itu di BLU maupun di satker atau di perguruan tinggi lainnya. Sementara itu, Ketua Tim Penyusun Statuta Profesor Dr. Ketut Suma menyampaikan, dalam review ini dilakukan pencermatan secara mendalam dari setiap bab sampai dengan ayat, karena seluruhnya mengandung konsekuensi hukum. Draft statuta ini tidak jauh berbeda dengan statuta yang masih berlaku. Hal baru yang diakomodasi adalah organigram Fakultas Kedokteran yang baru berdiri pada tahun 2018. Dan usulan pembentukan Biro Perencanaan yang masuk di dalam draft OTK baru. Supaya lebih efektif bekerja, kami sudah menyusun draftnya, tetapi belum sempat membahas bab per bab, pasal per pasal, ayat per ayat, termasuk nanti mencermati kalimat dan juga kata-kata, karena semua itu sangat penting dan mengandung konsekuensi hukum dari masing-masing bab, pasal, ayat maupun kalimat dan kata-kata yang ada di situ. Nah, hari ini saya dan teman-teman mulai bekerja. Harapannya malam ini kita mendapatkan hasil review dari Biro Hukum yang dapat kita jadikan rujukan bekerja
untuk penyempurnaan dari draft kita ini. Kemudian setelah itu kita akan bahas pasal per pasal sampai semua tuntas terbahas. Tentu saja sangat memperhatikan kesesuaian dengan Undiksa, baik yang existing sekarang maupun yang akan datang. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Om Swastiastu. Semeton Krama Bali dimanapun berada, dalam mewujudkan visi Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun 2022. Mengangkat tema Danu Kerti Huluning Amerde yang dimaknai memuliakan air sumber kehidupan. Pesta Kesenian Bali tahun ini menampilkan 8 materi pokok, yakni Ped Air, Reka Sedana, Utsawa, Wimbakara, Kanderupa, Kriyaloka, Widyatula, dan Adi Sewaka Nugraha. Mari kita saksikan Pesta Kesenian Bali dengan tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19. Om Santi, 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 Om. Kehidupan mahasiswa sangat rentan dihadapkan dengan persoalan, mulai dari akademik, belajar, sosial, pribadi, dan juga karir. Hal ini berpotensi menjadi penghambat keberlangsungan studi. Universitas Pendidikan Ganesha memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Upaya penanganan dan pemberian solusi dilakukan dengan layanan konseling. Gerakan layanan ini diperluas melalui tutor sebaya yang digawangi oleh unit pelaksana teknis layanan bimbingan konseling. Tutor Sebaya merupakan program rutin tahunan yang dilaksanakan oleh UPT Layanan BK Undiksa. Pada tahun 2022, terdapat 162 orang mahasiswa yang ikut berpartisipasi. Mahasiswa ini tidak hanya dari program studi bimbingan konseling, tetapi juga lainnya. Sebelum menjadi tutor, mahasiswa diberikan pelatihan dasar-dasar konseling yang menghadirkan 2 narasumber yang juga merupakan akademisi Undiksa, Putu Rahayu Ujianti, dan guru SMP Sekolah Laboratorium Undiksa Adek Kurniawan Saputra. Kepala UPT Layanan BK Undiksa Dewi Arum Widianti Metra Putri mengatakan, tutor sebaya merupakan perpanjangan tangan dari UPT Layanan BK untuk bisa memberikan layanan bimbingan dan konseling dengan jangkauan yang lebih luas.
Hal ini menyusul semakin bertambahnya jumlah mahasiswa Undiksa dan terbatasnya tenaga konsul di UPT layanan BK. Mahasiswa Undiksa yang memiliki permasalahan cukup banyak, teridentifikasi dari pembimbing akademik, tutor sebaya maupun yang datang langsung meminta layanan konsultasi atau konseling UPT layanan BK. Sebagian besar masalahnya berkaitan dengan belajar, seperti menurunnya motivasi dan semangat. Ada pula masalah lain yang berkaitan dengan sosial dan karir. Ini merupakan program rutin sebenarnya, program tahunan yang memang kita laksanakan di UPT layanan BK untuk merekrut calon tutor sebaya dari setiap prodi yang ada di lingkungan Undiksa. Nah, tutor sebaya ini kita rekrut sejak akhir April tahun 2022 dan hari ini mereka akan memperoleh pelatihan dasar-dasar keterampilan konseling dan sekaligus nanti di akhir acara mereka akan dilantik. Nah, sebenarnya tutor sebaya ini merupakan kepanjangan tangan dari UPT layanan BK untuk bisa memberikan layanan bimbingan dan konseling dengan jangkauan yang lebih luas, mengingat mahasiswa Undiksa sekarang kan juga bertambah banyak ya dari tahun ke tahun, sedangkan tenaga konselor di UPT layanan BK saya pikir dengan jumlah yang hanya 8-9 orang tidak akan bisa optimal gitu ya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada seluruh mahasiswa Undiksa yang membutuhkan. Kehadiran tutor sebaya ini di setiap prodi diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Mahasiswa juga dapat menghubungi secara langsung untuk meminta layanan konsultasi. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes dalam sambutannya yang membuka acara memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berpartisipasi sebagai tutor sebaya. Tutor sebaya sebagai salah satu media untuk membangun collaboration skill, communication skill, creative thinking, critical thinking, compassion, dan computational thinking di era revolusi 4.0 ini. Jadi lulusan Undiksa ini harus mampu nantinya tidak hanya menemukan pekerjaan, is not only finding the job, tetapi yang paling penting adalah creating the job gitu ya. Menciptakan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan juga saya berharap bahwa lulusan-lulusan dari Universitas Pendidikan Ganesha ini memiliki motivasi yang kuat untuk selalu meningkatkan kualifikasi akademik maupun skill-nya melalui misalnya melanjutkan studi ke jenjang-jenjang baik itu master maupun doktor. Nah, mari dalam kegiatan ini ya dalam kegiatan pelatihan terkait dengan dasar-dasar konseling, saya berharap ya para calon tutor gitu ya dari para mahasiswa itu bisa memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa menambah pengetahuan dan pengalaman Anda ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa yang menjadi calon tutor sebaya yang hadir saat ini dan juga akan dilantik hari ini untuk bisa nanti memberikan manfaat kepada teman-teman sebayanya. Esensi sebagai sebuah perguruan tinggi, utamanya bagi Undiksa adalah harus mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul, kompeten, berkarakter kuat, dan kreatif. Selain itu, tidak hanya mampu menemukan pekerjaan, tetapi yang paling penting adalah menciptakan pekerjaan. Mewujudkan itu, peran UPT BK maupun tutor sebaya dinilai sangat penting untuk menumbuhkan semangat mahasiswa dalam menjalani studi dan berkarya. Selain mendapatkan pelatihan, tutor sebaya ini juga dilantik. Momen ini sebagai tanda kesiapan untuk memberikan layanan bimbingan konseling kepada mahasiswa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi digayung bersambut oleh jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, salah satunya dengan penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai hukum. Hal ini terus dikampanyekan dalam Seminar Nasional Civic Law ketiga yang berlangsung dengan hybrid. Seminar Nasional Civic Law ketiga bertempat di Gedung Seminar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa pada Kamis pekan lalu.
Seminar yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan 2 narasumber. Di antaranya akademisi Universitas Gadjah Mada yang sekaligus sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum, Dr. Heribertus Jakatriana, dan akademisi Universitas Pendidikan Ganesha Profesor Dr. Imade Yudana. Seminar Nasional Civic Law yang ketiga ini dibuka langsung oleh Dekan FHIS Profesor Dr. Sukadi dan didampingi oleh Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Dr. Dewa Gede Sudikemangku. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa Profesor Dr. Sukadi mengatakan, pencegahan kekerasan seksual harus benar-benar disosialisasikan kepada sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan wawasan tentang apa dan bagaimana tindakan yang disebut dengan kekerasan seksual, termasuk perbuatan-perbuatan yang sudah masuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Saya kira kegiatan seminar ini sangat penting dan utama kita lakukan karena tema tentang nilai-nilai karakter dan hukum terkait dengan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi itu menjadi kebijakan nasional dan ini juga menjadi kebijakan utama dari pimpinan kita di Undiksa. Itu harus betul-betul bisa kita sosialisasikan supaya sivitas akademika itu betul mengerti apa dan yang bagaimana tindakan yang disebut dengan tindakan kekerasan seksual, termasuk mana perbuatan-perbuatan yang sebenarnya sudah masuk ke apa yang disebut dengan tindak pidana kekerasan seksual. Tidak hanya itu, akademisi asal Kecamatan Payangan Gianyar ini mengaku, sejauh ini ada kecenderungan banyak kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang tidak disadari mengarah pada tindakan kekerasan seksual. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa malu pada seseorang kepada lawan jenis. Melalui penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai hukum, hal demikian diharapkan tidak terjadi. Sukadi menyebutkan, FHIS Undiksa juga telah memasukkan pendidikan karakter dan nilai-nilai hukum ke dalam mata kuliah yang relevan, seperti pendidikan multikultur, pengantar ilmu hukum, dan studi masyarakat Indonesia. Ini kebetulan ketika pertama kali ini disosialisasikan oleh pimpinan universitas, kita terutama di rapat-rapat pimpinan fakultas itu kita sudah sosialisasikan, ingatkan kepada semua ketua jurusan, korprodi, pimpinan kepegawaian, supaya kita memahami betul yang mana tindakan-tindakan yang disebut tindakan kekerasan seksual itu. Kemudian di beberapa mata kuliah juga kita sudah masukkan ke mata kuliah seperti pendidikan multicultural, ya beberapa pengantar ilmu hukum misalnya, kemudian kalau di IPS itu studi masyarakat Indonesia itu komponen-komponen seperti itu bisa dimasukkan. Bagaimana kita menanamkan karakter supaya kita bisa terhindar dari tindakan kekerasan seksual. Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Nasional Civic Law ketiga Niputu Rai Yuliartini menyampaikan, seminar ini tidak hanya diikuti oleh dosen dan mahasiswa jurusan, tetapi juga dari perguruan tinggi lain di Bali dan di luar Bali. Rai Yulia berharap melalui kegiatan ini muncul gerakan bersama dalam mencegah kekerasan seksual. Materi yang disampaikan di sini kan terkait dengan bagaimana menumbuhkan atau memperkuat karakter dan nilai-nilai hukum dalam penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi, sehingga di sini diharapkan para dosen ataupun akademisi yang lain dapat bersama-sama berjuang untuk menanggulangi kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi. Ya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Sosialisasi program pengungkapan sukarela sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 yang telah disahkan tentang harmonisasi peraturan perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja berlangsung di Universitas Pendidikan Ganesha Kamis pekan kemarin. Sosialisasi ini diberikan oleh Sivitas Akademika Undiksa. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa Profesor Dr. Iwayan Swastra. Juga hadir asli karena melihat ternyata begitu muda-muda bersama sekarang atau kita
Sosialisasi program pengungkapan sukarela sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 dilakukan oleh fungsional penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Suwisman Arianto yang didampingi account representatif Barita menjelaskan, sosialisasi ini untuk memberikan kesempatan kepada semua wajib pajak, baik pribadi maupun badan hukum atau badan usaha, untuk bisa memanfaatkan PPS. PPS merupakan salah satu instrumen yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan wajib pajak. Oleh karena itu, setelah sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta wajib pajak dapat semakin baik, mulai dari menyiapkan surat pemberitahuan tahunan tepat waktu, menghitung penghasilan secara tepat, dan tidak terlambat melakukan pembayaran. Setelah sosialisasi ini berakhir dan setelah program PPS ini berakhir, maka jadilah wajib pajak yang baik. Yang baik itu artinya menyampaikan SPT-nya tepat waktu, menghitung penghasilannya tepat, membayarnya juga tidak terlambat. Harapannya seperti itu ke depan. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa Profesor Dr. Iwayan Suastra dalam sambutannya mengapresiasi atas diadakannya sosialisasi ini di Undiksa. Sosialisasi ini sangat penting untuk dipahami oleh seluruh sivitas akademika agar secara betul mengetahui sistem perpajakan saat ini. Karena setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Saya kira kesan saya sangat positif ya, karena di situ penjelasan terkait dengan pajak ya, perpajakan dan perubahan-perubahan di perpajakan itu sangat clear dijelaskan, sehingga kita semua ya yang hadir di sini dan juga yang mungkin tidak hadir nanti agar bisa memahami secara betul bagaimana sistem perpajakan, karena kita punya kewajiban ya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Ya saya kira kita mendukung positif ya, karena dengan PPS ini kan amnesti kedua ya, jadi oleh karena itu bagi yang belum mungkin diharapkan segera menyesuaikan atau melengkapi lah apa-apa yang mungkin dimiliki oleh masing-masing wajib pajak. Undiksa terus berkomitmen untuk mendukung PPS ini. Oleh karena itu, Suastra berharap seluruh sivitas akademika Undiksa bisa segera menindaklanjuti program ini. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
warna hitam suara suci mah kelangu luir nian tilde pawitera nalasaken di kanang sebel kandel marikanang jagati semilik dining parwi kuah muji-muji sude pari sude Nanu Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-15, KONI Kabupaten Buleleng berkunjung ke Universitas Pendidikan Ganesha. Kunjungan ini membicarakan terkait pemanfaatan fasilitas olahraga yang dimiliki Undiksa pada Porprov Bali yang akan dihelat di sejumlah kabupaten kota di Bali yang akan berlangsung pada November tahun 2022 mendatang. Undiksa sebagai lembaga pendidikan siap memberikan dukungan pelaksanaan Porprov Bali, di mana Buleleng mendapatkan bagian 5 cabang olahraga yang digelar di Bali Utara. Audiensi KONI Kabupaten Buleleng yang dipimpin langsung oleh Ketua KONI I Ketut Wiratmaje diterima langsung oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama I Madiasa. Pertemuan ini digelar di Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha pada Selasa pekan kemarin. Pada kesempatan ini, Wiratmaje menjelaskan, Porprov bersama dijadwalkan berlangsung pada 20 sampai 27 November 2022, di mana KONI Buleleng ditunjuk sebagai tuan rumah untuk 5 cabang olahraga, yaitu atletik, selam kolam dan selam perairan terbuka, tenis lapangan, sepak takraw, dan panjat tebing. Dalam pelaksanaannya, olahraga tenis lapangan dan sepak takraw memerlukan dukungan fasilitas dari Undiksa yang memiliki GOR di kampus Jeneng Dalem, Kecamatan Buleleng, dan di kampus pusat di Jalan Udayana Singaraja. Diharapkan fasilitas olahraga yang berstandar internasional ini bisa dimanfaatkan pada Porprov Bali ke-15 nanti. Ke Indonesia adalah untuk sowan sekaligus menyampaikan bahwasanya Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-15 akan dilaksanakan di seluruh Bali. Dan 5 cabang diantaranya Buleleng akan jadi tuan rumah. Diantaranya di atletik, kemudian tenis, kemudian sepak takraw, kemudian selam, dan juga selam ada 2, selam perairan terbuka dan selam perairan. Oleh karenanya kami mengumpulkan 2 untuk kegiatan sebagai tuan rumah. Masing-masing adalah venue untuk kegiatan sepak takraw yang kami nilai sangat layak di Indonesia Singaraja, baik di Jalan Udayana maupun bisa di Jeneng Dalem. Demikian halnya dengan lapangan tenis, baik di Jalan Udayana maupun di Indonesia Jeneng Dalem. Oleh karenanya kami menyampaikan kepada pihak Indonesia untuk segera memberikan kepada kami peminjaman 2 venue itu sehingga kami bisa menjadi tuan rumah yang baik. Para pemain yang ikut dalam kompetisi nanti dapat bertanding dengan aman dan nyaman. Pada Porprov ini, terdapat sejumlah mahasiswa Undiksa sebagai atlet yang turut memperkuat kontingen Buleleng. Hal tersebut diharapkan pula mendapat dukungan dari pimpinan Undiksa, baik pada masa latihan maupun saat pertandingan berlangsung. Sementara itu, Kepala Biro AKPK Undiksa I Madiasa menyatakan Undiksa sangat mendukung pelaksanaan Porprov ini, baik dari segi sarana prasarana maupun personil. Madiasa juga memberikan apresiasi atas keikutsertaan mahasiswa Undiksa berlaga pada ajang tahunan ini.
Hal tersebut dinilai akan menambah pengalaman yang dapat dijadikan bekal untuk mengikuti kompetisi pada tingkat regional sampai internasional. Oh ya, sangat ini ya. Memang kalau kita Odisha kan memiliki UKM, banyak UKM olahraga ya, memang sewajarnya lah memang terlibat dalam belelang ini. Kalau memang itu kan sangat istilahnya meningkatkan daripada pengalaman daripada para mahasiswa dalam olahraga, terutama di Papua, yang lebih-lebih lagi mereka Odisha kan sudah pengalamannya tidak hanya di tingkat regional, tapi secara nasional internasional pun sudah mereka lakukan. Sebelumnya, KONI Buleleng juga telah memanfaatkan Sports Science Center yang dimiliki Fakultas Olahraga Universitas Pendidikan Ganesha untuk melakukan tes kepada seluruh atlet Kabupaten Buleleng dalam persiapan Porprov Bali ke-15 mendatang. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Perhelatan LPTK Cup tahun 2023 masih sangat jauh, namun persiapan tim tenis Universitas Pendidikan Ganesha mulai menyiapkan atletnya untuk berlaga di turnamen 2 tahunan ini. Latihan bersama terus dilakukan untuk memantau perkembangan atlet. Namun pada latihan kali ini, tim tenis Undiksa mendapat lawan dari Dirjen Vokasi Kemendikbudristek tahun 2020-2022 Wikan Sakarinto. Latihan bersama ini digelar di gelanggang olahraga tenis indoor kampus Jineng Dalam Undiksa. Latihan ini dilakukan oleh seluruh atlet tim tenis Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini atlet tenis Undiksa yang disiapkan untuk LPTK Cup di Universitas Negeri Malang. Tim tenis LPTK Cup ini merupakan atlet tenis yang turun di LPTK Cup tahun 2021 di Universitas Negeri Jakarta. Ketua tim tenis Undiksa Dr. Iketut Yoda menyampaikan, latihan ini akan dilaksanakan secara rutin sebagai persiapan awal menghadapi laga. Salah satunya LPTK Cup tahun 2023 dengan tuan rumah Universitas Malang. Latihan ini juga sekaligus untuk memetakan pemain terbaik yang akan diturunkan nanti. Namun pada latihan bersama ini, tim Undiksa mendapatkan sparring partner dari Wikan Sakarinto yang merupakan Dirjen Vokasi Kemendikbudristek tahun 2020-2022. Jadi untuk LPTK Cup nanti ya, tahun 2023 itu akan diadakan di Malang ya. Jadi Pak Rektor sebelumnya sudah sempat ngobrol sama saya selaku tim manajer waktu tahun 2021 itu akan memberangkatkan banyak teman, banyak dosen, banyak pegawai dan tim yang jumlah yang besar di Malang nanti. Nah cuma bulannya belum pasti ini. Apakah bulan Maret ini atau bulan April 2023, karena rencananya kami akan Universitas Pendidikan Ganesha menurut informasi Pak Rektor akan membawa banyak tim ke sana, jadi dalam jumlah yang besar. Usai latihan bersama, pada momen ini juga diserahkan medali dari ajang LPTK Cup yang berlangsung di Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Penyerahan dilakukan langsung oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel. Untuk diketahui, pada laga itu, Regu Eksekutif B berhasil meraih juara 1 dan Regu Prestasi meraih juara 2. Prestasi ini diharapkan dapat bertahan maupun meningkat di LPTK Cup nanti di Universitas Negeri Malang. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh